maka tetap dihukumi jangkaan yang lain karena tidak bertujuan menyejajarkan tapi melangkah. Utawi utawi budale tangan warujuuha lan baline yat wawat uha lan nyelehaken yat warofuha lan ngangkat yat iku harokatun obah wahidatun kang siji opo harokat. Dan kemudian perlu diperhatikan juga apabila kita menggerakkan tangan maka setiap gerakan itu dihitung satu. Di sini disebutkan tadi dahabil yadi. Jadi kalau tangan kita maju ke depan ini berarti satu kali. Kembalinya juga satu kali. Diangkat begini juga satu kali. Makanya harus terputus-putus agar tidak dihitung 3 kali berturut-turut. Bahkan wat'uha meletakkan tangan itu juga termasuk dihitung 1 kali. Amma fil jarobi anapun utawi ing dalam ngukur gudik alladzi la yasbiru kang ora sabar sapa musolli ma'ahu sartane jarob ala adamil haqqi ing atase ora anane ngukur iku fayuktafaru mongko den sepura apa al haqqu ngukur. Ini pengecualian lagi. Tadi yang dikecualikan adalah langkah kaki untuk menyamakan kedudukan kaki dengan kaki yang telah dilangkahkan. Itu tidak dihitung 2 tapi tetap 1. Jadi kalau kita ingin maju dari sop belakang ke sop yang ke depan, cukup dengan cara kita menjangkahkan satu kaki, kemudian satu disejajarkan, diam, kemudian menjangkah lagi satu kaki, yang satu juga maju sejajar lagi, diam, begitu seterusnya sampai sejajar dengan shaf yang lain. Itu diperbolehkan. Yang penting antara gerakan satu dengan gerakan yang lain itu tidak tersambung terus-menerus tapi terputus-putus. Demikian pula juga dikecualikan apabila kita memiliki sakit gatal pada saat sholat, tidak kuat menahan gatalnya sehingga terpaksa harus digaruk karena saking tidak kuatnya. Kalau keadaannya demikian maka juga diperbolehkan. Jadi kita menggaruk walaupun berkali-kali apabila itu dalam keadaan darurat maka diperbolehkan layaduru. Hanya saja jangan dimanfaatkan. Yang penting keadaan darurat itu diperbolehkan hanya sifatnya sekedar, bukan sebebas-bebasnya. Jadi seandainya sudah cukup digaruk 5 kali, kemudian saking enaknya digaruk berkali-kali sampai 10 kali, maka hukum daruratnya hanya yang 5 kali, sedangkan yang lainnya sudah dihukumi tidak darurat lagi sehingga membatalkan sholat. Makanya harus diperhatikan walaupun diperbolehkan dan darurat, itu juga tetap harus berhati-hati. Amma fil jarodi anapun utawi ing dalem ngukur gudik alladzi la yasbiru kang ora sabar sapa musolli ma'ahu sartane jarob ala adamil haqqi ing atase ora anane ngukur iku fayugtafaru mongko den sepura apa al haqqu ngukur liajlihi krana arahe jarob. Ini keterangan yang diperbolehkan tapi juga harus hati-hati tadi. Yuktafaru, diampuni apabila menimbulkan gerakan-gerakan yang banyak. Wa ing kasura senajan akeh apa hakun
litirorihi krono darurate musolli ilaihi maring hakun. Ini alasannya darurat. Sedangkan hukum darurat ya seperti tadi, harus berhati-hati dan sebatas kewenangan saja, tidak boleh berlebihan. Wala yadurru lan ora bahayani opal fi'lu penggawe al-qalilu kang gede apa fi'lun. Kalau kemarin pekerjaan-pekerjaan yang besar, misalnya gerakan tangan utuh sekian, utuh bergerak, atau kepala juga utuh, tidak mungkin bibirnya saja, itu namanya gerakan-gerakan yang besar. Kalau gerakan yang kecil, maka hukumnya diperbolehkan, la yadurru, tidak mempengaruhi terhadap keabsahan sholat. Misalnya jari, gerakan jari ini juga diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan kalau bergeraknya sampai telapak tangan. Jadi semua gerak gini tidak boleh. Tapi kalau hanya jari-jarinya begini, masih diperbolehkan. Apakah itu 5 misalnya, tangannya nempel, kemudian jari-jarinya yang gerak, itu masih diperbolehkan. Karena dihukumi fi'lul qalil, bukan fi'lul kasir. Alladzi laisa kang ora ana apa fi'lul qalil iku bifahisin kelawan perkara kang banget. Wa minhu lan iku setengah saking fi'lul qalil al khotwatani utawi rong jangkan. Termasuk fi'lul qalil apabila kita menjangkah sebanyak 2 langkah. Jadi 2 langkah masih diperbolehkan. Terus diam. Jadi kalau 2 langkah ya kita maju 1, 2, kemudian yang kanan disejajarkan saja. Kalau kanan lebih ke depan lagi maka dihitung 3. Kalau yang kanan disejajarkan itu masih dihitung 2. Boleh, tapi makruh. Wa ini tasa'ata senajan jembar apa khotwatani, bahkan dikuatkan walaupun menjangkahnya itu jauh. Jadi kakinya menjangkah lebar, kemudian 1 lagi lebar, kemudian 1 lagi tapi sifatnya disejajarkan. Sebenarnya itu adalah 3 gerakan, tapi gerakan yang terakhir karena fungsinya untuk menyejajarkan maka tidak dihitung. Boleh ini. Walubsulan nganggo pakaian al-khofifu kang enteng apa lubsun, memakai pakaian boleh. Yang penting ini tadi, jangan sampai menimbulkan gerakan-gerakan besar yang 3 kali berturut-turut. Bahkan kalau kita memakai serban itu masih diperbolehkan. Yang penting caranya tepat. Tidak boleh gerak lebih dari 3 gerakan berturut-turut. Jadi kalau kopiahnya jatuh misalnya ya diambil gitu saja. Kemudian dipakai. Wa fathu kitabin lan buka kitab, wa fahmu malan mahami barang fihi kang tetep ing dalam kitab. Lakinnahu tetapi nek utawi fi'lul qalil iku makruhun den makruhaken apa fi'lul qalil. Hukumnya makruh tapi tidak membatalkan sholat. Wala harokatun lan orang bahayane apa piro-piro penggawe obah khofifatun kang mayar apa harokat, kemudian juga gerakan-gerakan yang ringan itu tidak menimbulkan batalnya sholat juga, la yadurru. Kalau fi'lun itu pekerjaan, jadi mengerjakan apa? Tadi kan contohnya memakai baju, kemudian membuka kitab dan lain-lain. Kalau gerakan berarti ya tubuh kita yang bergerak
Apabila gerakannya hanya